Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, kalau tidak selesai kita akan lanjutkan besok malam insyaallah tentang 6 atau sekitar 6 kaidah-kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita selesai dari 6 kaidah ini berarti kita selesai dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru setelah itu kita masuk kaidah-kaidah Ahlul Bid'ah ya. Jadi diharapkan antum bisa memahami kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dengan baik sebelum kita masuk dalam peperangan untuk mengetahui tentang bagaimana kaidah-kaidah Ahlul Batil sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pelajaran tentang tauhid itu sebenarnya mudah. Nabi SAW dahulu menyampaikan akidah dengan gamblang, dengan mudah, didengar oleh orang-orang yang tinggal di kota dan didengar oleh orang yang tinggal Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka memahami dengan mudah. Tetapi pelajaran akidah menjadi sulit ya, harus dibuat bagan-bagan seperti ini. Tatkala muncul banyak penyimpangan. Sehingga Ahlus Sunnah harus berbekal dengan senjata yang kuat ya untuk bisa menghadapi syubhat-syubhat yang semakin beredar di zaman sekarang. Ya, karena setiap orang yang buka internet maka dia akan bertemu dengan syubhat. Maka seorang harus berbekal dan dia harus paham betul tentang bekal yang dia miliki. Jika tidak maka dia akan masuk dalam medan pertempuran dan dia akan tewas di awal pertempuran. Ya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam sifat ya. Kaidah-kaidah umum ya maksudnya tentang sifat. Yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah adalah maha sempurna ya, maha sempurna. Kemudian kaidah yang kedua ya, bab al-ikhbar awsa min babis sifat wa babus sifat awsa min bab al-asma. Pembahasan tentang pengkhabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat. Dan pembahasan tentang sifat lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, sifat tanqasim ila salasa. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3.
Yang pertama namanya sifat zatiyah. Kedua namanya sifat fi'liyah. Ketiga namanya sifat az-zatiyah al-fi'liyah. Kaidah yang keempat, al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat. Fi zat. Yang kelima, al-kalam fi ba'd sifat kal-kalam fi al-ba'd akhar. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Kemudian pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Yang keenam, ya enggak bisa ya. InsyaAllah nanti kita sebutkan pada kesempatan yang lainnya. Ini kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, kaidah ke 5, 6 nanti ya. Baik, kita bahas satu-satu. Antum perhatikan aja lah ya. Nanti foto ya. Saya khawatir antum tulis lewat, meleong sedikit, bingung nanti. Baik, perhatikan aja dulu. Ya. Sifat Allah, sebagaimana kita tahu, seluruhnya sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari satu sisi pun dan tidak ada cacat dari satu sisi pun. Contoh misalnya sederhana, contoh sifat al-hayat. Al-hayat maksudnya maha hidup. Maha hidup. Tentu sifat maha hidup Allah tidak sama dengan sifat maha hidup makhluk. Di mana ya hidup Allah azali, tidak didahului oleh ketidakadaan atau adam. Dalam kurung bahasa Arabnya al-adam. Berbeda dengan makhluk yang lain, dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh engkau telah aku ciptakan wahai Zakaria dan sebelumnya kau bukan sesuatu apapun. Dari tidak ada menjadi ada, ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dalam surat Al-Insan. Kata Allah, tidakkah datang kepada manusia masa di mana manusia itu lam yakun syai'an madhkura, dia bukan sesuatu dan dia belum disebut. Artinya dia sempurna dalam ketidakadaan. Dia sempurna dalam ketidakadaan, sudah pernah kita bahas. Dia sempurna dalam ketidakadaan. Dia sudah tidak ada dan belum ada yang menyebut-nyebutnya. Ya, ada sesuatu yang tidak ada sudah disebut-sebut meskipun belum ada, ya. Ini belum ada dan belum disebut-sebut. Maka baru kemudian ada. Kemudian yang kedua, hidup Allah abadi, ya. Tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adapun manusia, maka kullu man 'alaiha fan. Kata Allah, semua yang ada di atas muka bumi akan fana. Fana itu akan apa? Mati. Meskipun nanti Allah hidupkan lagi, tapi mereka semua mengalami apa? Mati, ya. Kata Allah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi.
tatkala ditiupkan sangkakala semua yang di langit dan bumi semuanya mati illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Tapi semuanya mati, hukum asalnya mereka semua mati kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian hidup Allah sempurna, yaitu hidup Allah ya tidak membutuhkan yang lainnya. Dan tidak ditimpa dengan kelemahan. Berbeda dengan makhluk. Ada makanya Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dialah Allah al-hayyu yang maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga tidak ditimpa dengan tidur. Manusia dalam kehidupannya yang didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian, dalam kehidupannya pun penuh dengan apa? Kekurangan, kelemahan, ngantuk dan yang lainnya, ya. Maka maha hidup, Allah maha hidup, kehidupannya penuh dengan kesempurnaan. Kalau ada yang bertanya, dan ini syubhat, mereka bilang, ya Ustaz, ya, penghuni surga atau penghuni neraka tidak akan abadi. Kalau penghuni surga dan penghuni neraka abadi, maka sama dengan Allah. Ya, ini syubhat dilemparkan oleh orang-orang ya liberal. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya di surga dan di akhirat juga fana. Ya. Ada judulnya buku ternyata neraka tidak kekal. Ternyata surga juga tidak kekal. Ternyata bidadari juga tidak kekal. Repot. Jadi kata mereka kalau kita bilang bidadari penghuni surga kekal, maka kita menyamakan ini dengan Allah. Kita bilang tidak bakalan sama. Ya, karena semua itu penghuni surga, penghuni neraka kehidupannya tidak sama dengan kehidupan apa? Allah. Mereka didahului dengan ketiadaan dan mereka pernah mengalami kematian. Kalaupun mereka abadi di akhirat kelak bukan karena zatnya tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Adapun Allah abadi dengan sendirinya. Adapun bidadari, penghuni surga, penghuni neraka, mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena sendirinya bisa abadi. Sama kita sekarang hidup karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berbeda. Abadinya makhluk tidak sama dengan abadinya apa? Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan Allah sempurna. Ini contoh pertama. Contoh kedua misalnya sederhana. Contoh Allah Maha mendengar. As-sama. Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha mendengar dari sisi Dia mendengar segalanya ya. Ya. Adapun manusia tidak bisa mendengar segalanya, banyak hal yang tidak terdengar. Ya, oleh karena tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh Allah telah mendengar keluhan sang wanita tatkala dia berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu fi nahiyatil bait." Aku berada di pinggir rumah dan aku mendengar ba'dha kalamiha, aku mendengar sebagian perkataan sang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yakhfa alayya ba'd, dan sebagian perkataan aku tidak dengar. Ternyata Allah mendengar seluruh perkataan wanita tersebut. Kita manusia sangat terbatas ya pendengaran kita, adapun Allah pendengarannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, Allah bisa mendengar seluruh pendengaran dalam satu waktu, ya, bisa mendengar dalam satu waktu. Misalnya kita tidak mampu, ya. Kita ada suara yang besar sedikit, yang kecil tertutup, ya, yang kecil tertutup. Ya. Kemudian kalau ada orang bicara dengan kita tidak bisa konsen. Kita hanya bisa fokus kepada salah satu orang. Misalnya 3 orang nih mengadu kepada saya, semuanya ceritakan masalahnya. Saya nggak bisa dengar semuanya. Saya hanya bisa terfokus pada salah satu. Apalagi 10 orang mengeluh. Satu mengeluh tentang ini, B, C, D, sampai saya bingung gimana cara mendengarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari Arafah manusia berkumpul seluruhnya di hari Arafah berdoa dengan berbagai macam bahasa dengan permintaan yang berbeda-beda, ada suaranya yang lirih, ada suaranya besar, semuanya Allah dengar dalam satu waktu. Ini menunjukkan Allah Maha mendengar ya. Jadi seluruh sifat Allah adalah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini insyaallah kita paham ya. Oleh karenanya seluruh sifat Allah adalah maha sempurna ya. Taib. Turunan dari kaidah ini ya,
turunan dari kaidah ini, kita ini 1A 1B ya. Gampangannya ini 1 apa? 1A, ini 1B. Bahwasanya ya at-tasawi fil asma la yastalzim at-tasawi fil haqiqah. Ini artinya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Perhatikan, saya tadi sudah contohkan Allah ada sifat al-hayat, manusia juga hayat, sama-sama hidup. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Tetapi meskipun sama-sama disebut mendengar, hakikatnya berbeda. Ini kaidah penting sekali. Ya. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Makanya Allah disebut oleh Nabi dengan dalam Al-Quran, ya. Tatkala Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira." Kata Allah, Nabi bacakan firman Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil dalam Al-Qur'an, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'an basira, lafalnya sama. Innallaha kana sami'an apa? Basira. Ternyata Allah juga sebutkan dalam manusia, faja'alnahu sami'an basira. Manusia juga disifati dalam Al-Quran dengan apa? Sami'an basira. Hal ata al-insani hainu minad dahri hal ata al-insani hainu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lafalnya sama persis. Kami ciptakan manusia dari air mani yang tercampur, faja'alnahu sami'an basira. Manusia sami'an basira, Allah juga sami'an apa? Basira. Tetapi apakah sama mendengar dan melihatnya Allah dengan mendengar dan melihatnya manusia? Jawaban tidak sama. Lafalnya sama. Lafalnya sama. Ini kita perlu tekankan hal ini. Kenapa? Karena ahlul bidah tatkala mereka mengatakan ente bilang Allah punya wajah, kita punya wajah berarti sama dong. Kita bilang enggak. Kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat. Paham? Kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan hakikat. Dan ini dibahas dengan panjang lebar oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam risalah Tadmuriyah. Dalam risalah Tadmuriyah, beliau memberi contoh tentang dua hal yang menunjukkan bahwasanya kesamaan nama atau diberikan contoh yang luar biasa, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Tadi disebutkan contohnya tentang apa? Sami'an apa? Sami'an basira. Innallaha kana. Ini yang buat Allah, sami'an basira. Untuk manusia faja'alnahu sama, sami'an basira. Namun sami'an basira di atas tidak sama dengan sami'an basira di bawah. Contoh Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang nikmat dunia dengan nikmat surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada yang sama antara dengan dunia dengan akhirat kecuali cuma sekedar nama yang sama. Sekedar nama yang sama. Semuanya beda, pohon beda, sungai beda, buah beda, emas beda, perak beda, tanah beda, semuanya beda. Istana beda, apalagi perempuan beda. Semuanya beda. Contoh, pohon. Sama-sama namanya pohon. Ternyata di surga, laisa ma min syajarin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Gimana? Sungai beda. Sungai di surga tajri min ghairi ukhdud, mengalir tanpa lubang, mengalir di atas. Ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai madu. Mana di dunia ada? Namanya boleh sama-sama sungai, tetapi apa? Hakikatnya berbeda. Buah juga berbeda. Buah tidak mengenal musim, selalu ada
Ya, kutufu hadaniyah, turun dengan sendiri, tinggal dimakan, tidak perlu dimanjat. Semua beda. Apalagi perempuan, perempuan beda. Perempuan surga beda dengan perempuan bintaro, beda. Namanya boleh-boleh sama. Imro'atun bahasa Arabnya, perempuan. Tapi satunya imro'atun minal jannah, perempuan dari surga. Imro'atun min bintaro, beda. Oh, beda antara langit dan sumur bor, ya beda. Ya. Jadi namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Ini satu kaidah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Berbeda antara namanya sama, hakikatnya beda. Contohnya tadi antara apa? Nikmat dunia dengan nikmat apa? Surga. Kemudian Ibnu Taimiyah juga memberi contoh kedua. Antara makhluk dengan makhluk. Beda. Ya. Kita bicara tentang mata saja, maksudnya mata gajah tidak sama dengan mata lalat misalnya. Ya, beda. Ya, kaki hewan tidak sama dengan kaki manusia. Ya. Kaki meja tidak sama dengan kaki hewan misalnya. Banyak hal berbeda. Contoh kita bicara kekuatan. Antara nyamuk dan gajah. Kekuatannya sama atau tidak? Namanya sama enggak kekuatan? Sama. Kekuatan nyamuk, kekuatan apa? Gajah. Mana yang lebih kuat, nyamuk atau gajah? Nyamuk, ya. Gajah tidak bisa mengangkat dirinya terbang, nyamuk bisa mengangkat dirinya apa? Terbang. Jadi namanya sama-sama kekuatan, hakikatnya berbeda. Jadi jangan orang bilang, ente bilang Allah punya wajah, berarti wajah sama seperti wajah ente. Enggak lah. Namanya sama-sama wajah, hakikatnya berbeda. Namanya sama-sama tangan, hakikatnya berbeda. Karena seluruh sifat Allah maha sempurna. Karena seluruh sifat Allah maha sempurna, adapun kita manusia penuh dengan kekurangan. Ini kaidah turunan dari kaidah yang pertama. Paham sampai di sini? Masih gampang, insyaallah paham. Semakin ke sini semakin susah. Taib, sampai sini paham? Paham ya? Taib. Jangan lupa ditulis. Contohnya tadi apa? Nikmat surga. Terus apa? Nyamuk dan apa? Nyamuk dan gajah. Masalah kekuatan. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari contoh dua ini, kesimpulannya apa? Kalau antara makhluk dan makhluk saja bisa beda, apalagi antara makhluk dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang indah dari Ibnu Taimiyah. Nikmat surga makhluk atau bukan? Nikmat surga makhluk ciptaan Allah atau bukan? Bidadari ciptaan Allah bukan? Perempuan bintaro ciptaan Allah bukan? Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Namanya sama berbeda. Apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq, dengan Tuhan. Nyamuk ciptaan Allah, gajah dengan ciptaan Allah. Sama-sama punya kekuatan. Namanya sama kekuatan, hakikatnya berbeda. Kalau makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara Tuhan dengan makhluk. Ya. Dan banyak kita sama jin, apalagi dibanding kita dengan jin jauh berbeda. Kita dengan malaikat jauh berbeda. Mungkin namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Paham? Sampai sini paham? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, babul ikhbar ausa min babis sifat wa babus sifat ausa min babil asma. Maksudnya ini pembahasan tentang pengkhabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Maksudnya ini sebenarnya kaidah cuplikan dari kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak sembarang kita boleh memberi nama kepada Allah. Allah yang menamakan dirinya. Ya, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Alif Lam di situ namanya Alif Lam Al-Ahdiyah. Antum enggak ngerti bahasa Arab sih ya. Alif Lam itu Alif Lam Al-Ahdiyah artinya sungguhnya nama-nama Allah tersebut adalah nama-nama yang terindah. Tersebut maksudnya Allah yang menamakan dirinya. Ya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Makanya di antara doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau
dengan seluruh nama-nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Jadi yang berhak menamakan Allah siapa? Dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya kalau kita menyebut nama Allah ini tidak sembarangan, harus ada dalilnya. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama sembarangan. Maka nama Allah itu lebih ketat. Lebih ketat. Tidak boleh kita bilang nama Allah begini kecuali ada dalilnya. Ini nanti insya Allah pada pembahasan yang lain kalau ada waktu ya. Kemudian setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Seperti Al-Alim. Al-Alim itu nama Allah. Alim, maha berilmu dan mengandung sifat ilmu. Paham? Mengandung sifat ilmu. Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu artinya maha hidup dan pasti Allah memiliki sifat maha hidup. Setiap nama Allah mengandung nama dan sifat. Tetapi tidak setiap sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bisa kita cuplikan namanya. Dari sini kita tahu, saya ulangi, tidak setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran lantas kita bisa cuplikan nama darinya, sehingga pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Mulai bingung kan? Kalau ikhbar, pengkhabaran tentang Allah lebih bebas lagi. Tidak terikat dengan dalil, yang penting mengabarkannya benar. Saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan Bintaro. Jelas tidak ada dalilnya secara khusus, tapi kita tahu itu benar. Itu namanya pengkhabaran tentang Allah. Maka boleh kita menghabarkan tentang Allah meskipun tidak terikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang penting maknanya benar. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakanlah, Allah menyebut diri tentang syai', sesuatu. Kul ayu syai'in akbaru syahada. Katakanlah sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? Kulillah, Allah sesuatu tersebut yang persaksiannya paling besar. Kul ayu syai'in. Allah mengatakan dirinya dengan syai' sesuatu. Nah, dalam pengkhabaran kita tidak boleh sembarangan. Harus dengan makna yang benar. Semua pengkhabaran yang tidak benar maka tidak boleh kita tetapkan. Contoh seperti yang pertanyaan pada pertemuan lalu, kita mengatakan Allah maha mesra misalnya. Ini hati-hati ya. Karena mesra itu ada makna konotasi yang terkadang seperti hubungan seorang suami dengan apa? Istri. Maka hendaknya kita jauhi. Seperti Allah keren ya. Ini khawatir juga ada makna konotasi yang buruk, mending kita jauhi. Kita kata Allah maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka dengan keindahan. Adalah lafal yang lebih baik. Karena keren ya, khawatirnya ada makna yang konotasi. Sebaiknya kita hindari. Setiap kata-kata yang kita bicarakan tentang Allah harus hati-hati. Karena Dia Tuhan pencipta kita. Kita saja kalau berbicara tentang bos kita, kita hati-hati. Ya. Kalau ketahuan kita ngomongin bos begini-begini, ya bisa jadi bos salah paham. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya anggap antum paham ya. Nanti ada bahasanya cuplikan aja, tidak begitu penting. Ini yang susah sekarang. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, fi'liyah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan sifat dzat, sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah. Apa itu sifat-sifat dzatiyah? Sifat yang tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat-sifat yang tidak pernah terpisah dari zat Allah. Contoh sederhana, contoh wajah ya, zat, tangan ya. Kemudian kaki Allah ya. Dan lain-lain ya. Ilmu ya. Kemudian ada namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah atau dikenal juga dengan sifat ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah. Yaitu apa? Yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah.
Jika Allah berkehendak, maka Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak. Contoh rahmat, mahabbah, cinta, ghadab, marah, ya. Marah, murka misalnya. Ini contoh-contoh Allah terkadang merahmati seorang, Allah terkadang benci kepada seseorang, Allah terkadang ridho kepada seorang, Allah terkadang murka kepada seorang. Ini terserah Allah. Paham? Terserah Allah. Di antaranya istiwa. Kalau Allah berkehendak, ya, istiwa atau kemudian nuzul, ya. Kalau Allah berkehendak, Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak turun ke langit dunia. Allah beristiwa, terus Allah beristiwa, ya. Ini juga termasuk dari tadinya Allah tidak beristiwa, kemudian Allah beristiwa. Ini disebut dengan sifat fi'liyah atau sifat perbuatan, atau disebut dengan sifat ikhtiyariyah. Ikhtiar itu pilihan. Allah milih mau kerjain atau tidak. Apakah Allah selalu rahmat? Kan enggak. Ya, terkadang Allah merahmati, terkadang Allah membenci. Terkadang Allah mencintai, terkadang Allah murka. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Paham sampai di sini? Baik. Yang ketiga adalah gabungan sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Sifat-sifat dzatiyah, fi'liyah. Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sifat-sifat yang jika ditinjau yang disebut dengan qadimun nau', hadisul ahad, yaitu jika ditinjau dari asalnya maka dia azali. Jika ditinjau dari praktiknya maka dia hadis. Maksudnya baru terjadi. Taib. Kita kasih contoh sifat-sifat ini, sifat-sifat yang dzatiyah dan fi'liyah. Contohnya sifatul kalam, sifat berbicara. Saya tanya sama antum, Allah sejak kapan bisa berbicara? Sejak azali. Sejak ada zat Allah, sekaligus Allah sudah bisa berbicara. Berbeda dengan manusia bisa berbicara belakangan. Ada yang berbicara tatkala umur 2 tahun, itu pun masih terbata-bata. Ada yang baru sempurna bicara tatkala umur 5 tahun, ya. Jadi sifat bicara tersebut datang belakangan. Dahulunya manusia tidak bisa bicara. Adapun Allah, dan semakin manusia cepat bicara semakin sempurna. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, sejak kecil, ya, tatkala digendong dia sudah bisa berbicara, maka semakin sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah bisa berbicara. Maka ditinjau dari asalnya dia azali. Ini contoh kita bicara dengan masalah sifat bicara. Ditinjau dari asalnya qadimun nau', maka dia azali. Ditinjau dari kapan Allah mempraktekkan bicara tersebut, maka dia sesuatu yang baru. Kapan Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Kapan Allah ngomong begitu? Apakah ngomong sejak azali waktu atau tatkala ketemu Nabi Musa? Tatkala ketemu Nabi Musa. Paham di sini? Ya, terjadi dialog sama Nabi Musa. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Kata Nabi Musa, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha." Ini adalah tongkatku, aku bertelekan di atasnya. Wa ahusyu biha ala ghanami, aku untuk mengembalakan kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah nimpali lagi.
Qala alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Saya tanya sama antum, Allah ngomong begini dialog dengan Nabi Musa sejak zaman azali atau tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa? Tatkala berbicara. Paham? Maka itu disebut dengan hadisul ahad. Prakteknya itu azali. Sifat pembicaraannya Allah mampu berbicara sejak azali. Tapi kapan berbicara, mau bicara dengan siapa, prakteknya, topiknya apa, terserah Allah. Dan itu disebut dengan maha berbicara. Adapun orang bicaranya enggak pernah berubah, itu berarti dia tidak maha berbicara. Yang tidak pernah berubah-ubah, kapan mau bicara, kapan tidak berbicara, berarti dia tidak pandai berbicara. Justru Allah maha berbicara, dia mau berbicara kapan saja, dengan siapapun, dengan topik apapun terserah Allah. Ditinjau dari kapan bicaranya, maka dia suatu yang baru. Faham? Paham tidak? Yang tidak paham angkat tangan. Yang paham? Saya mau uji. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita punya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini sejak azali ada, tidak pernah berubah-ubah. Sejak azali Allah sudah punya wajah, sudah punya tangan, sudah punya kaki, ya. Dan seterusnya. Allah sudah punya ilmu sejak apa? Azali. Tidak pernah terpisah dari Allah sedikit pun tidak pernah. Sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, kapan Allah berkehendak Allah lakukan, kapan tidak Allah tidak lakukan. Seperti nuzul ilahi, turun ke langit dunia. Tidak setiap saat Allah lakukan. Tatkala sepertiga malam terakhir baru Allah turun ke langit dunia. Rahmat, Allah merahmati. Tidak setiap saat Allah merahmati si fulan. Allah mencintai seorang hamba, mahabbah. Kalau dia beramal soleh, baru Allah mencintainya. Makanya Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya denganku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya berarti baru terjadi enggak? Baru. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak Allah lakukan, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan. Paham sampai sini? Nah, di tengah-tengah itu ada namanya sifat dzatiyah fi'liyah. Ditinjau dari satu sisi dia dzatiyah azali. Maksudnya dzatiyah maksudnya apa? Azali, ditinjau dari satu sisi dia tidak pernah lepas dari Allah, ditinjau dari satu sisi prakteknya dia fi'liyah. Contoh saya ulangi sifatul kalam. Sifatul kalam dari sisi jenis sifatnya dia azali. Sejak Allah azali sudah punya sifat kalam. Dan apakah pernah Allah tidak bisa berbicara? Tidak pernah. Allah selalu bisa berbicara. Dari sisi itu berarti sifat berbicara tidak pernah lepas dari Allah. Maka dia adalah sifat dzatiyah. Paham sampai sini? Wahai orang-orang Bintaro. Ayuhal Bintoriyun ya. Paham tidak? Dari sisi sifatul kalam, dari sisi jenisnya adalah dzatiyah karena Allah selalu sejak azali selalu bisa berbicara sampai kapanpun selalu bisa berbicara. Ditinjau dari praktek bicaranya, kapan bicaranya, maka dia fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak. Ikhtiyariyah, kapan Allah bicara baru Allah bicara. Allah bicara dengan siapa terserah. Makanya Allah memilih bicara dengan Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, sungguhnya aku milih engkau di antara manusia dengan risalah. Aku jadikan engkau sebagai seorang rasul wa bi kalami, karena aku bicara dengan engkau secara khusus. Allah tidak bicara dengan kita, mana pernah bicara dengan kita. Jin aja enggak pernah, apalagi Allah Subhanahu. Ya, enggak ada. Allah tidak bicara dengan semuanya, tapi Allah berbicara dengan yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya sifat berbicara dari satu sisi dia adalah apa? Fi'liyah. Paham tidak? Paham? Mau kasih contoh lagi? Sudah ya? Entah mau bingung. Mumpung lagi paham, saya lanjutkan. Khawatir saya kasih contoh nanti bingung. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat. Alhamdulillah ini termasuk poin yang agak susah. Tapi ternyata orang Bintaro lumayan ya. Baik. Kita lanjutkan. Pembahasan al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Ini sudah saya singgung. Pembahasan tentang sifat sama pembahasan tentang zat. Kalau kita mengatakan zat Allah kita tidak tahu kaifiyahnya, maka demikian pula kita katakan sifat Allah kita tidak tahu kaifiyahnya. Yang kita bisa terjemahkan, kalau kaifiyah atau bagaimananya zat Allah kita tidak tahu. Ini mau mati, enggak ada lagi yang lain. Mana?
Bagaimana zat Allah kita tidak tahu, maka demikian pula bagaimananya sifat. Contoh, kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Terus ada ahlul bid'ah bertanya, bagaimana istiwa Allah? Kita balik bertanya, bagaimana zat Allah? Kita tanya sama dia. Ente tahu enggak gimana zat Allah? Saya enggak tahu. Kalau gitu bagaimana sifat pun saya tidak tahu. Paham? Karena pembahasan tentang sifat sama tentang pembahasan tentang apa? Zat. Paham? Kalau kita mengatakan Allah memiliki dua tangan, sampai Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku spesialkan dengan aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita bilang ini ayat menunjukkan Allah punya dua tangan. Ahlul bidah mengatakan, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, ente bagaimana zat Allah? Oh, saya enggak tahu. Ya sudah, saya juga enggak tahu bagaimana tangan Allah. Paham? Paham tak? Mudah kan? Mudah, alhamdulillah. Paham ya? Yakin? Yakin. Baik. Yang terakhir, ini contohnya tadi kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana tangan Allah? Kita jawab, Anda coba jelaskan bagaimana apa? Bagaimana zat Allah? Jawaban Anda adalah jawaban kami. Masya Allah. Faham? Kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, bagaimana zat Allah? Jawaban Anda adalah jawaban apa? Kami. Selesai? Faham? Ya. Makanya dalam riwayat yang sahih, tatkala ada orang bertanya kepada Imam Malik, dia mengatakan, Imam Malik, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Maka dia bertanya, "Kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, kabarkanlah kepadaku Imam Malik bagaimana istiwanya Allah. Imam Malik kemudian keringat, marah. Kemudian dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa maklum secara bahasa kita paham maknanya, yaitu di atas. Ya. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak ada yang tahu. Ya. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang adanya istiwa wajib, dalam Al-Qur'an ada. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Ini jawaban yang kaidah luar biasa dari Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab kita tahu, artinya di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada sifat istiwa wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Orang tanya tentang tangan, kita bilang tangan maklum, semua paham makna tangan. Bagaimananya majhul. Beriman tentang sifat tangan Allah apa? Wajib. Bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Imam Malik keluarkan orang ini dari majelisku. Ada yang coba tanya-tanya, saya keluarkan dari majelis. Taib, paham sampai sini? Taib, kita sampai pada kaidah yang kelima. Al-kalam fi ba'dhi sifat kal kalam fil ba'dil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sebagian yang lain. Dan ini fungsinya untuk membantah sebagian kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat seperti Asy'ariyah. Baik Asy'ariyah mutaqaddimin maupun Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah pendahulu maupun Asy'ariyah belakangan. Karena mereka menetapkan sebagian sifat dan mereka menolak sebagian sifat. Adapun bahas tentang Asy'ariyah, insyaallah kita akan membuat pasal khusus tentang Asy'ariyah. Ya. Taib. Contohnya, ya. Kalau ada yang
menetapkan sifat iradah, berkehendak, tapi menolak sifat rahmat. Maka bagaimana bantahannya? Bagaimana bantahannya? Mereka contohnya orang Asy'ariyah, mereka menetapkan sifat iradah, Allah berkehendak. Taib. Adapun sifat rahmat, enggak mau. Kalau rahmat itu seperti manusia, berarti ada kecenderungan, berarti ada begini, berarti ada begini. Allah enggak mungkin memiliki sifat rahmat. Taib, dalam Al-Quran banyak sekali. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, banyak sekali dalam Al-Quran. Itu mau diapain? Itu maksudnya ditakwil. Iradatul khair lil abdi. Berkehendak kebaikan untuk hamba. Ditakwil kepada makna apa? Iradah. Maka kita bantah. Bukankah kata mereka makhluk punya rahmat? Kalau kita menetapkan sifat rahmat, berarti Allah sama dengan makhluk. Kita bilang sama juga manusia punya iradah. Manusia punya iradah enggak? Jangankan manusia, kambing saja juga punya iradah. Kalau ente bawa kambing, di depannya ada kambing jelek, kambing cantik, pasti kambing ini pilih kambing cantik. Ya, berarti dia punya iradah kepada kambing yang cantik. Jangankan manusia, hewan aja punya iradah. Berarti kalau ente menetapkan sifat iradah untuk Allah, berarti ente menyamakan Allah dengan hewan. Dia berdalih, dia ngelak, dia berkata, oh enggak, iradah Allah tidak sama dengan iradah manusia. Kita bilang demikian juga. Rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia. Selesai, itu jawabannya. Faham? Saya ulangi. Sebagian orang menetapkan sifat iradah dan menolak sifat apa? Rahmat. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmat, maka sama dengan rahmatnya manusia. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, rahmat ini kita takwil menjadi iradah. Rahmat maksudnya iradatul khair lil abdi, menghendaki kebaikan untuk hamba. Loh, kita bilang sama. Bukankah manusia juga punya iradah? Kalau kau tetapkan sifat iradah, berarti manusia juga punya iradah, berarti juga tasbih sama. Allah sama dengan makhluk. Dia menjawab, enggak, iradahnya Allah beda dengan iradahnya apa? Makhluk. Kita bilang sama. Kalau gitu rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya apa? Makhluk. Selesai, itu jawabannya. Karena pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lain. Pembahasan tentang iradah sama tentang pembahasan tentang rahmat. Sampai sini paham? Kayaknya kurang paham ya. Paham tidak? Paham ya? Benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, azan ya. 1 menit lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Yang penting mereka paham. Sekarang silakan dicatat atau difoto. Ya, sampai sini aja. Berarti besok kita lanjutkan kaidah yang ke-6. Ya. Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawab syubhat Allah berkata-kata dengan huruf berarti seperti makhluk? Ya. Ini akan kita bahas, tapi kita katakan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Ya. Sama seperti al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fi ba'dil akhar. Kita bilang Allah punya ilmu enggak? Punya. Makhluk punya ilmu enggak? Punya. Apakah ilmu Allah berarti sama dengan ilmu makhluk? Jawabannya tidak. Kalau begitu kita katakan suara Allah juga tidak sama dengan suara makhluk. Al-Quran orang paham. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Itu semakin bukti itu firman Allah. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, Muhammad hanya ungkapannya Muhammad, maka semua orang akan bisa membuat apa? Al-Quran. Apalagi orang-orang Arab, mereka jago syair dan yang lainnya. Bahkan mungkin mereka lebih jago dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau mereka bersatu padu. Tetapi karena Al-Quran ini hurufnya dan kata-katanya dari Allah, tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Faham? Dan nanti insyaallah kita akan bahas secara khusus tentang sifatul kalam, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah membuat fasal khusus tentang sifatul kalam. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya. Sabar ya. Pertanyaan berikutnya, apakah konsekuensinya bila seorang ustadz kondang yang menolak sifat Allah yang berada di atas?
ana dapati di akun channel Ustaz tersebut yang berafiliasi ke Ahlus Sunnah. Ini yang buat ana semakin bingung ya. Kita bilang meyakini Allah di atas adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalilnya sangat banyak, mungkin suatu saat kita akan bahas. Dan meyakini Allah tidak di atas itu adalah akidahnya Ahlul Bid'ah ya. Berarti Ustaz ini dalam hal ini dia salah, dia menyelisih akidah Ahlus Sunnah dalam tentang Allah di atas, dia menyelisih. Ini sama, Ustaz tolong jelaskan tentang sifat Allah di atas bersama dalil dan logikanya, pembahasannya nanti. Ya, nanti insyaallah. Ini ada pertanyaan masalah fikih ya. Saya bacakan jawabannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apakah tempat ruangan yang disediakan di gedung kantor atau kampus untuk salat dapat dihukumi sebagai masjid untuk laki-laki? Di sana tidak dikumandangkan azan. Bagaimana kalau kita mendengar azan dari masjid? Bagaimana ketika salat jam 13.00 ya. Dan ini sama dengan pertanyaan disampaikan kepada Syekh Utsaimin tentang hukum orang yang salat di kantor-kantor di instansi pemerintah. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjawab, kita bertanya, apakah mungkin dia keluar dari kantornya menuju masjid yang dekat sekitar mereka untuk salat berjamaah? Kalau dia mungkin untuk keluar ke masjid dan salat di masjid yang dekat dengan dia tanpa menyia-nyiakan pekerjaan, tanpa merusak pekerjaan, maka wajib baginya untuk salat di masjid. Karena menurut pendapat yang lebih kuat di antara perkataan para ulama bahwa salat berjamaah wajib harus di masjid. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang wajib hanyalah berjamaah, apakah di masjid atau di rumah atau di kantor. Jadi Syekh Utsaimin menyampaikan khilaf ya. Dia mengatakan sebagian ulama berpendapat yang penting berjamaah apakah di rumah ataukah di kantor ataukah di masjid. Yang penting berjamaah. Pendapat yang rajih menurut Syekh Utsaimin bahwasanya jamaah wajib di masjid. Kalau mungkin untuk keluar harus keluar. Kemudian kata beliau, kalau tidak mungkin mereka untuk keluar ke masjid karena jauh atau dikhawatirkan kalau mereka keluar ke masjid mereka akan terpisah-pisah kemudian mereka bermain-main ya sebagaimana yang didapati oleh sebagian orang jika keluar dari kantor maka pulang ke rumahnya kadang tidak balik. Atau jika mereka keluar akhirnya ta'attal al-amal, akhirnya pekerjaan tidak jalan ya karena pekerjaan berat, seandainya mereka keluar ke masjid pekerjaan akan bisa menjadi rusak, terganggu, maka mereka boleh salat di kantor-kantor jika kondisinya demikian. Karena menjalankan pekerjaan itu wajib, tidak boleh dirusak ya. Jadi Syekh Utsaimin membolehkan kalau memang seandainya pekerjaan tersebut kalau ditinggalkan bakalan apa? Kacau, maka hendaknya dia salat ya meskipun tidak di masjid. Kalau kami katakan mereka boleh salat di kantor, yang wajib mereka harus rame-rame berkumpul di atas satu imam jika memungkinkan. Lembut sekali Syekh Utsaimin, itu pun kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, maka ya masing-masing salat di setiap lantainya. Satu lantai berkumpul, kemudian salat di masing-masing lantainya. Paham? Dan itu dipraktekkan oleh kami di Universitas Islam Madinah. Di waktu zaman saya kuliah, masjid cuma satu, namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullah, tapi agak jauh. Sementara kita kuliah kalau berjalan ke masjid butuh waktu misalnya 7 menit atau 8 menit baru sampai ke masjid ya. Azan dikumandangkan, kita tidak ke masjid karena jam kita selesai sekolah jam 1 misalnya azan jam 12 atau setengah 12. Maka kita tidak ke masjid, tapi kita terus belajar sampai selesai baru kemudian kita salat di musola-musola kampus masing-masing. Terkadang bukan musola, terkadang hanya pelataran seperti ini kemudian digelar apa? Digelar karpet, digelar sajadah baru kemudian salat ya. Karena kalau pergi ke masjid, balik lagi ya sudah kehabisan waktu sehingga ada maslahat yang lebih besar sehingga para ulama di sana membolehkan salat di fakultas masing-masing. Padahal ada masjid di tengah-tengah kampus. Ini contoh sederhana dipraktekkan juga oleh Universitas Islam Madinah.
Nanti ikhwan ya, ini banyak syubhat ditanyakan, insya Allah antum ngaji pelan-pelan ya. Pelan-pelan, sabar, murojaah, ulang lagi ya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang berinteraksi dengan medsos pasti terkena syubhat. Pasti membaca apa? Syubhat. Maka antum harus ngaji yang benar. Ya. Harus ngaji yang benar, bukan cuma makan yang benar. Ngaji juga harus apa? Benar ya. Harus serius. Catat, bukan cuma di foto ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.